First of all, let's open this event by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal haflul kiram, al-faqratu taliyah, tilawatu ma tayassara minal Qur'an, wassalawah ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allati sataslunahu akhwatuna maura wa akhwatuha, falyatafaddalna mashkurat ma'jurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Mahalul qiyam. Hadirin dimohon untuk berdiri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah
وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله صلاة وسلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة وسلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda, sing the national anthem, Indonesia Raya, Subhanul Watan, and Hymn al-Muhajirin, that will be led by Leisha Nur Fauzia. For the audience, please stand up.
Inilah Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Al-Muhajirin yang kami banggakan. Dikala sang surya di ufuk timur, ku langkahkan kakiku dengan semangat. Muhajir untuk kejayaan
bersama. Berpikir dinamis, bertangis, berhati di sunnah wal jamaah. Wujudnya komunitas sunnah yang soleh, cerdas, tangguh, serta mandiri. Ridho ya Rabbi. Shin ainaru minasama. Sugino Hanashiwa al-muhajirino sacho sensei karades. Shin ainaru Dr. Haja Ifa Faiza Roma MPD sensei ni. Onegai shimasu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Yang saya hormati guru kita semua, orang tua kita, Syekhuna, Kiai Haji Profesor Dr. Abun Bunyamin MA, selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Beliau juga adalah sebagai Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Di pusat juga beliau diamanahi sebagai Dewan Pertimbangan MUI Pusat beserta Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah menjadi sebuah kesyukuran bagi kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, dan yang terpenting adalah mendapatkan doa dan keberkahan beliau. Tentunya insya Allah mudah-mudahan ini adalah awal daripada kesuksesan kita semua, keberkahan untuk kita semua, untuk anak-anak kita, dan menjadikan syafaat bersama ulama, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan semoga mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, dipanjangkan usianya, dan kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan segala amanahnya. Yang saya hormati pengasuh Pesantren Putra, Bapak Kiai Haji Raden Marpu Muhyiddin Ilyas, sekaligus juga adalah Kepala Sekolah SMI 46 atau kita sebut ya biasa kita tahunya SMA dan Aliyah Al-Muhajirin. Yang saya hormati pengasuh Pesantren Putri, juga sekaligus adalah bendahara yayasan ya Adinda Hajah Zahra Haiza Azmina. Ya kalau pakai Marfu tadi itu yang baju putih ya. Biar sekalian kenalan ya. Ya, Ibu Zahra adik saya juga sekaligus pengasuh sama Putri dan juga bendahara di pesantren. Yang saya hormati juga adalah Kepala Sekolah SMI 13 atau SMP Sanawiyah Al-Muhajirin, Bapak Haji Amit Saiful Malik MPD. Ya. Jadi semuanya ini adalah alumni Al-Muhajirin yang terbaik insya Allah ya, dan sekarang mengabdi bersama di Al-Muhajirin. Yang saya hormati juga segenap jajaran para asatid ustazah ya, dan tentunya yang kami banggakan para orang tua santri beserta anak-anakku sekalian. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kampus Pusat ya. Tepuk tangan deh buat semuanya. Ya. Insya Allah ini adalah sebuah keberkahan untuk kita semua, karena Al-Muhajirin sebagai mungkin Bapak Ibu ketahui di usianya 30 tahun, insya Allah 2023 ini telah membangun kampus dari kampus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, baik itu di Purwakarta, Subang, Karawang, Wanayasa, dengan jumlah santri sekarang ada 6.000 siswa dengan jumlah guru dan karyawan sebanyak 7.000 ya, dan ini semua berawal di kampus pusat Al-Muhajirin ini ya. Ya, subhanallah. Jadi perkembangan Al-Muhajirin itu terlahir dari rahimnya kampus pusat ini, sehingga sekarang mengembangkan terus anak-anaknya ya dengan 17 unit pendidikan dari mulai tingkat RA, TK, SD, MI, Sanawiyah, Aliyah, dan juga Sekolah Tinggi Agama Islam dan Institut Al-Muhajirin ini berawal dari kampus pusat. Alhamdulillah, tentu yang menjadi kebanggaan juga bahwa disinilah Syekhuna merintis ya perjalanan Al-Muhajirin selama 30 tahun ini, dan beliau setiap hari selalu ada di kampus pusat, yang mana insya Allah itu menjadi sebuah kebanggaan, kebahagiaan, artinya bahwa anak-anak kita
intensitas mendapatkan bimbingan, ya, arahan, dan tentu lebih banyak melihat Syekhuna karena beliau dan anak-anak kita berada di satu tempat di kampus pusat ini. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan, kebahagiaan kita tersendiri. Mudah-mudahan tentunya melihat wajah ulama saja jadi berkah, jadi ibadah, ya. Tentunya keberkahan-keberkahan yang lainnya insya Allah akan mengikuti. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas segala kepercayaan yang telah diberikan kepada Pondok Pesantren Al-Muhajirin, yang mana dari data yang disampaikan oleh panitia, hari ini ada 208 siswa yang telah terdaftar dan mengikuti kegiatan tes seleksi kelulusan untuk gelombang pertama. Ya, tidak lain, tes ini adalah bagian dari bagaimana kami mengklasifikasi dan menindaklanjuti dari apa yang menjadi potensi awal anak dari Bapak Ibu sekalian, ya, terutama adalah untuk penguasaan Al-Qur'annya, ya, sehingga nanti kemudian kami bisa memetakan dari mana startnya, ya. Sehingga anak-anak yang sudah punya basic tentu kita akan lanjutkan, yang perlu dari dasar tentu kami akan memperhatikan lebih intens lagi. Yang jelas tentunya sebagaimana amanah Syekhuna, jangan pernah menyia-nyiakan para tamu Allah yang datang ke Al-Muhajirin untuk semangat belajar mencari ilmu agama. Maka itu bismillah, insya Allah semuanya, ya, dipersilahkan untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di Al-Muhajirin ini. Hanya tentu ada beberapa kriteria yang mungkin tidak bisa kami teruskan. Ya, di antaranya adalah mungkin dalam konteks zaman sekarang anak-anak kita sudah ada, mohon maaf, ya, dengan pergaulan bebasnya, ada yang pernah kena narkoba, ya, ataupun mungkin pergaulan bebas, mohon maaf ya, namanya berbagai macam lah, ya, penyakit remaja yang mungkin kami tidak bisa menindaklanjuti secara intens sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Maka kami sarankan nanti ada beberapa pesantren yang mungkin harus ada rehabilitasi atau seperti apa, begitu ya. Nah, dalam konteks itu berarti tentunya penanganannya tidak bisa dilaksanakan di Al-Muhajirin ini, nanti kita arahkan ke beberapa tempat. Intinya supaya apa yang sudah dicapai anak-anak kita betul-betul terjaga, ya, dengan terus bagaimana peningkatan ke arah yang lebih positif, ya, dan tentu tidak lain niat kita senantiasa untuk pertama adalah tafakuh fiddin, tazkiyatun nafs, dan juga dakwah ilallah. Insya Allah semua akan senantiasa kita maksimalkan. Dan tentunya mudah-mudahan, ya, khususnya dari apa yang telah didapatkan anak-anak ini menjadi sebuah cahaya keberkahan, bukan hanya untuk Al-Muhajirin tetapi juga adalah untuk keluarga dan perjuangan kita di hadapan Allah dan Rasul-Nya melalui pendidikan yang terbaik dengan menguatkan pendidikan berbasis Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti juga akan disampaikan apa saja program yang ada di Al-Muhajirin kampus pusat ini, ya, selain nanti ada kelas tahosus, ya, tahosus tahfidz ataupun tahosus kitab, baik itu untuk tingkat sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, maka insya Allah nanti akan ada seleksi lanjutan ketika anak-anak Bapak Ibu sudah masuk ke pesantren, ya, nanti akan ada seleksi lanjutan. Sekiranya ada yang ingin lebih, ya, penguatan lagi dalam kitab ataupun tahfidz, maka insya Allah akan kita tindak lanjuti. Yang terpenting tentunya kita bersyukur bahwa kita semua dalam hal ini bisa berkumpul di majelis ilmu ini menjadikan tanda Allah memberikan kita hidayah, yang mana hidayah ini tidak bisa dibeli oleh apapun juga.
Ya, semangat anak-anak kita untuk bisa belajar di pesantren itu adalah anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan hidayah ini senantiasa terus kita kuatkan, kita pupuk, sehingga insya Allah menjadi sebuah nilai keberkahan, keriduan kita khususnya di dunia dan tentunya nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan hari ini juga setelah tadi dilaksanakan tes tahsin, kemudian tes akademik, begitu juga Bapak Ibu telah melaksanakan wawancara, ya, dialog dengan para pengurus, maka insya Allah hasilnya pun akan kami umumkan, ya, setelah pertemuan orang tua di kelasnya masing-masing. Ya, jadi setelah pertemuan arahan dari Syekhuna dan juga nanti baiat, ya, untuk penitipkan pada guru kita, doa dari guru kita, maka hasil daripada kelulusan itu sudah tersedia nanti di kelasnya masing-masing, dan setelah itu Bapak Ibu juga bisa melaksanakan akad, ya, akad registrasi untuk bisa ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, ya. Dan tentunya kami juga mengajak sekiranya ada untuk keluarga masyarakat yang masih ingin belajar, ya, masih ingin masuk di Al-Muhajirin, masih ada kesempatan, ya, sekitar kuota 100 orang lagi, ya, karena insya Allah tiap tahun biasanya kita menerima 400, 100 itu dari santri lama dan masih ada kuota sekitar 100 lagi. Ini masih bisa terbuka untuk tahap kedua, ya, setelah Bapak Ibu menjadi prioritas di tahap pertama ini, berarti nanti seleksi berikutnya kalau ada 200 santri yang mungkin akan terseleksi sekitar kuota 100 lagi untuk di kuota tahap kedua itu. Ya, itu saja mungkin beberapa hal informasi, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala kepercayaan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa pertemuan yang penuh keberkahan, ya, fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqratu Taliyah Al-Kalimat min Ra'isil Madrasah SMI 46 wa Murabbi Mabna Lil Bani Al-Ustad Al-Fadil Marfu Muhyiddin Ilyas Al-Haj fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa sahabati wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, kita cintai Syekhuna, alhamdulillah hadir bersama kita, mudah-mudahan berkah ilmunya turun kepada Bapak Ibu semua, wabil khusus kepada para putrinya yang insya Allah akan segera menjadi santri beliau. Beliau adalah ulama sepuh Jawa Barat, bahkan ulama sepuh di Indonesia. Ulama itu makin sepuh, makin gede berkahnya. Innal barokata ma'akabirikum. Berkah itu ada bersama para ulama sepuh. Insya Allah Bapak Ibu memilih Al-Muhajirin bukan kebetulan, tetapi barangkali itu cara Allah untuk membuat tolabul ilmi putra-putrinya ada dalam keberkahan. Amin ya robbal alamin. Ibu Ketua Yayasan, Ibu Pengasuh Asma Putri, Bapak Kepala SMI 13. Dalam sambutan ini, pertama saya ingin menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang, insya Allah selamat bergabung. Mudah-mudahan lulus semua ya. Tadi kami hitung-hitung data. Pendaftar gelombang 1 ini ada 300 orang kurang 1. Yang datangnya 265 orang. Yang tidak datangnya 35 orang, 10 orang konfirmasi susulan. Karena mungkin nggak bisa hari ini apa besok atau lusa.
Berarti yang belum ada konfirmasi apakah mau ikut tes di gelombang ini atau di berikutnya itu 25 orang. Anggap saja tidak hadir 25 orang sekarang ini. Kami ucapkan pada Bapak Ibu wabil khusus yang hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kampus Pusat. Yang kedua, secara singkat saya sampaikan, SMI 46 ini adalah lembaga di kampus pusat yang mewadahi 4 program pilihan tingkat SLTA. 1, pilihan keagamaan. 4 pilihan ini semuanya program unggulan. 1, pilihan studi atau program studi atau bahasa umumnya jurusan keagamaan. Ini adalah wadah untuk kami punya misi menyiapkan kader-kader ulama. Yang nanti mereka yang milih program ini akan disiapkan sedemikian rupa menjadi penerus-penerus Syekhuna, menjadi santri-santri yang punya keahlian di kajian-kajian keislaman. Mereka bisa baca kitab kuning, bisa mengkajinya, bisa mengembangkannya, menguasai nahwu shorof, menguasai ilmu-ilmu kajian, usul fikih dan yang lainnya, punya hafalan yang dibutuhkan minimal ayat ahkam dan 5 juz, bisa melanjutkan ke lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, apakah Ma'had Ali atau perguruan tinggi Islam pilihan atau ke luar negeri seperti kakak-kakak kelasnya ke Mesir atau ke Yaman atau ke Sudan atau ke negara-negara lain. Ini diwadahi di program studi keagamaan. Nah, nanti bisa berkonsultasi, kalau milih ke situ, maka insya Allah itu santri yang disiapkan untuk misi kader ulama. Yang kedua, ada program untuk mewadahi santri-santri yang disiapkan mengisi peran-peran profesi-profesi fardu kifayah yang berbasis sains. Santri yang dari awal belajar bahwa sains itu adalah cara lain untuk menemukan kebesaran Allah, cara lain untuk menjaga wibawa marwah umat. Mereka yang nanti jadi dokter, jadi saintis, jadi peneliti, itu akan masuk ke jurusan IPA. Kita mengembangkan di sini MIPA Pro, MIPA progresif, yang targetnya adalah mereka bisa lanjut ke perguruan tinggi pilihan, apa ke ITB, ke Unpad, dan lain-lain. Mereka bisa nanti bukan hanya milih jurusan itu, tapi nanti mereka jadi saintis, ilmuwan atau profesi berbasis sains tadi, tapi langsung menjadi wadah untuk mensiarkan agama. Itu bedanya saya temukan kalau milih jurusan MIPA Pro. Yang ketiga ada IPS. IPS ini juga adalah program unggulan untuk santri-santri yang nanti mereka disiapkan untuk membantu peran keumatan di bidang sosial ekonomi. Kemarin alhamdulillah berkah silaturahmi saya ketemu kerabat yang di UPI, ahli akuntansi, mengembangkan program. Kita akan siapkan nanti santri yang milih IPS ini, selain tentu yang dasarnya ilmu agamanya, yang fardu ainnya, yang berdasar kitab kuning dikuasai, itu yang ilmu fardu ain. Mereka pun nanti punya keahlian akuntansi, punya keahlian-keahlian itu yang nanti bisa hidup dengan ilmu itu, tidak tergantung pada orang. Insya Allah mudah-mudahan mulai tahun ini, karena kita ada program di 46 ini, santri sebelum lulus itu harus punya sertifikat keahlian. Untuk yang agama tentu keahliannya baca kitab, hafalan gitu, bahasa Arab dan seterusnya. Untuk yang MIPA Pro keahliannya tentang keipaan, apakah tentang lab dan segala macam. Untuk yang IPS nanti keahliannya diantaranya adalah jadi ahli akuntan. Jadi kalau mereka keluar dari sini harapannya punya sertifikat yang diakui bahwa punya keahlian tertentu untuk dikembangkan. Dan yang terakhir adalah bahasa. Bahasa ini adalah program unggulan untuk mewadahi santri-santri yang punya minat bahasa. Kita tadi kenapa pembawa acaranya 3 bahasa ya? Tadi mungkin ada bahasa yang Bapak Ibu bingung. Bahasa apa itu? Bahasa Jepang. Kita untuk bahasa Jepang yang tadi itu juara nasional. Betul ya? Juara nasional. Juara 1-2-nya dari Muhajirin. Ada pidato bahasa Jepang. Dari situ kita kerjasama. Sekarang untuk bahasa
kita alhamdulillah dipilih ya sekolah swasta di Jawa Barat yang mendapat kiriman native speaker bahasa Jepang. Sekarang ada guru dari Jepang di kita di sini karena kita dipandang serius mengembangkan bahasa. Nah, program bahasa ini untuk santri-santri nanti punya cita-cita nanti dia mengembangkan Islam lewat bahasa, menguasai bahasa-bahasa asing. Untuk bahasa ini terutama Inggris atau bahasa asing lain sekarang Jepang. Sehingga nanti diharapkan kalau mereka bisa ini, kalau bicara kerja atau bicara gaul, komunikasi mungkin mereka cocok nanti jadi diplomat gitu, cocok nanti menjadi penerjemah segala macam. Nah kami di 46 ini menyiapkan 4 program itu. Insya Allah siapapun putri Bapak Ibu bebas memilih manapun. Insya Allah di 46 semua disetting sebagai unggulan. Tidak ada istilah yang unggulan mah IPA, kalau nggak IPA berarti panyesaan daya. Yang unggulan mah MA, berarti kalau IPS mah jelek bahasa enggak. Kami menyiasati sedemikian rupa setiap program inilah unggulan. Jadi kalau mereka milih ke situ asal sesuai dengan minat, bakat, dan potensi besar, insya Allah milih kemanapun kalau di Al-Muhajirin, insya Allah jadi santri unggulan. Selamat datang oleh karena itu, tentu ini informasi awal ya. Nanti selebihnya kan terus ada nanti orang tua mau kemana, anak mau kemana, ada pemetaan minat. Nanti di awal biasanya kita ada pemetaan tes pemetaan minat santrinya. Dari saya itu sementara nanti kita ada waktu-waktu lain untuk memperkuat pembicaraan ini. Terima kasih, selamat datang. Semoga Bapak Ibu putra putrinya adalah yang berkah. Sukses dunia juga sukses akhirat. Sukses dunianya jadi jalan sukses akhirat. Dan insya Allah kami di SMI 46 Bismillahirrahmanirrahim siap mengemban amanat itu dari Sayhuna. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is speech. This speech will be delivered by Dr. Haja Zahra Haiza Azmina MAG, the head of Girls Dormitory. For Mrs. Zahra, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allahumma rabbana waj'alna muslimina laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kita hormati guru kita semua Syekhuna Al-Mukarram beserta ibu, semoga Allah panjangkan usia keduanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selaku murid-murid yang mengemban amanah untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kepesantrenan diberikan kemampuan untuk selalu dapat berkhidmah untuk agama tentunya. Dan Kepala Sekolah SMI 1346 Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua, Dewan Ustadz dan Ustadzah, Alhamdulillah. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, calon santri baru Kampus Pusat Al-Muhajirin. Bagaimana Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya sudah mengikuti seleksi? Alhamdulillah tenang, lega. Karena biasanya saat kita melangkahkan kaki ke pesantren akan dites, itu biasanya suka ada perasaan dag-digdug ya Bu ya, Bapak. Tapi ternyata tesnya insya Allah semua bisa melewatinya dengan baik. Ya Bu ya, Alhamdulillah. Di siang hari menjelang zuhur, kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
acara silaturahmi wabil khusus dengan guru kita Syekhun Al-Mukarram. Semoga tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi saksi bahwa kita semua beserta anak kita ada dalam satu langkah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, pada kesempatan ini perkenankan saya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ananda pembawa acara, saya dari pengasuhan putri menyampaikan beberapa hal terkait dengan program yang dilaksanakan di asrama putri. Yang pertama terkait dengan pengajaran, bahwa semua pengajaran yang ada di asrama putri atau pengasuhan putri itu tidak terlepas dari TTD, seperti yang tadi disampaikan oleh Kakanda Ibu Dr. Hajah Ifa Faizah Rohmah. Apa itu TTD? Sudah kenal, sudah tahu Bu? TTD itu adalah yang pertama tafakuh fiddin. Jadi program pengajaran pengasuhan itu tidak terlepas dari misi yang pertama adalah tafakuh fiddin, adalah untuk memperdalam agama. Tadi sudah sedemikian rupa disampaikan program yang dilaksanakan khusus di 46. Nah, tafakuh fiddin di pesantren ini atau di asrama ini ya kita laksanakan dalam bentuk pengajaran. Kalau istilahnya kami ini adalah durusun nahar dan durusul lail. Ya, ada pelajaran-pelajaran siang dan malam. Semuanya ini berupa program kekhususan kitab, kemudian bahasa, ya, dan tahfiz. Kemudian program atau pengajaran pengasuhan di asrama putri ini terkait dengan kedua misi tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Tazkiyatun nafs ini bagaimana agar santri kita ini memiliki akhlak yang mulia. Kegiatan-kegiatan diantaranya adalah berupa sholat berjamaah 5 waktu. Alhamdulillah asrama putri ini memiliki masjid dan aula yang insya Allah cukup ya untuk kegiatan berjamaah 5 kali dalam sehari. Begitupun kegiatan-kegiatan riyadhah ya, dalam setiap malam Jumat ya kita melakukan acara atau kegiatan zikir ya, zikir pagi, zikir malam, zikir sore itu selalu dilaksanakan setiap hari. Atau debaan ya istilahnya yang menjadi tradisi pesantren salaf itu selalu juga kami laksanakan. Dan yang terkait ketiga adalah dakwah ilallah. Misi yang ketiga adalah dakwah ilallah. Bagaimana santri-santri ini menjadi penyambung lidah. Seperti kita ketahui bahwa santri-santri ini tugasnya adalah seperti misi kerasulan. Ya, di mana rasul ini fungsinya atau tugasnya adalah yatslu alaihim, membaca kepada umatnya ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Santri-santri ini diberikan kemampuan untuk kembali dapat mentransfer ilmu yang mereka miliki kepada masyarakat umum. Karenanya santri-santri Al-Muhajirin insya Allah lulus ya, mereka memiliki kompetensi di bidang keumatan. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah 46, keahlian ya ataupun sertifikasi guru ngaji ya, sertifikasi tahsin atau keahlian lainnya itu insya Allah akan dimiliki oleh santri-santri kita semua. Dan itu kita akan persiapkan dalam program akhir tahun. Dan yang terkait dengan fasilitas, ini 2 hal penting yang ingin juga kami sampaikan, bahwa fasilitas di asrama putri terutama ini seperti yang Ibu dan Bapak bisa saksikan bersama. Di sini ya
seperti kegiatan pengajian ataupun sekolah itu sudah terpisah ya, santri putri dengan santri putra. Jadi insya Allah di sini untuk meminimalisir pergaulan yang tidak baik ya. Nah, kemudian kelas-kelas seperti yang nampak di hadapan itu adalah kelas yang biasa kita gunakan untuk pembelajaran, baik itu durusul lail, ya, pelajaran malam, ataupun durusun nahar, pelajaran-pelajaran pada siang hari. Kemudian di asrama putri juga difasilitasi oleh sarana olahraga. Seperti yang tadi tampak di awal ketika ibu dan bapak masuk, ya, itu ada sarana olahraga. Kemudian ada sarana kesehatan, ya, fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan pesantren atau poskestren. Jadi insya Allah semua santri-santri selain tadi kegiatan-kegiatan yang sudah atau biasa terlaksana, ya, untuk kesehatannya pun selalu kita perhatikan. Selain dengan pola makan yang sehat, ya, insya Allah di sini diberikan asupan sehari makan itu 3 kali. Kemudian ada extra kitchen, ya, berupa buah, ya, dan juga susu. Kemudian di antara fasilitas lainnya adalah di sini ada BMT. BMT adalah Baitul Mal wat Tamwil. Nah, jadi untuk aktivitas pembiayaan, ya, ibu dan bapak ini tidak langsung, ya, nanti secara tunai menyerahkan itu kepada anak-anak kita semua, ya. Tapi kegiatan keuangan ini sudah ada penanggung jawabnya, ini BMT, Baitul Mal wat Tamwil. Di BMT ini adalah ibu dan bapak sekalian ketika melakukan pembayaran, baik itu registrasi SPP, kemudian juga tabungan, itu bisa dilaksanakan dengan digital. Ya, jadi ibu dan bapak cukup, ya, tahu dengan nomor virtual akun anak-anak kita, maka semua transaksi ini bisa langsung ke akun anak kita masing-masing. Ya, jadi kalau setiap bulan mentransfer untuk kebutuhan SPP, ya, kemudian apalagi uang saku atau ekstra lainnya itu bisa ditransfer ke virtual anak kita masing-masing. Ya, hanya saja nanti kita bisa konfirmasi ke petugas keuangan dan semua sistemnya itu transparan. Jadi kita bisa mengecek ke sistem keuangan yang masuk dan digunakan oleh santri-santri kita. Kemudian juga yang terkait dengan layanan lain, ya, seperti misalnya ibu dan bapak nampak sekali, ya, di sini kebutuhan toilet santri, ya, kemudian dengan jumlah hujroh kurang lebih 30 hujroh, itu insya Allah santri-santri baru semuanya akan difasilitasi dengan AC seperti itu, ya, sehingga kalau misalnya, ya, dengan cuaca yang lumayan panas untuk wilayah Purwakarta dan Karawang ini terbantu seperti itu. Dan alhamdulillah ala kulli hal semua fasilitas di Al Muhajirin Kampus Pusat tentunya kami akan selalu terus mengoptimalkan, ya, kami terus akan mengupayakan untuk selalu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak santri kita. Dan pastinya untuk calon santri-santri yang hebat, ya, santri-santrinya pada kemana ini? Ya, 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 anak-anak kita yang keren-keren karena mereka ini adalah duta langit, ya. Mereka akan mengemban amanah ke depannya seperti amanah yang Allah titipkan kepada Rasul, ya, kepada para ulama, dan insya Allah mereka ini menjadi penerus dari misi kenabian. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian semua diberikan kekuatan dan juga ini yang biasanya menimpa para ibu atau orang tua pada umumnya adalah kegelisahan. Seperti halnya yang dirasakan oleh Ibunda Siti Hajar.
ketika Ibunda Siti Hajar ya ditinggalkan oleh Sayyidina Ibrahim di satu tempat yang tandus ya. Kemudian Siti Hajar sempat bertanya, katanya, apakah Allah ya yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di daerah yang tandus seperti ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab iya. Ya, ketika mendengar jawaban iya itu, ya Siti Hajar, begitupun Nabi Ismail itu tidak ada pemberontakan. Tapi ia menjawab dengan kesadaran hati. Samaan wa ta'ah idan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu ini adalah perintahmu, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Insya Allah yakin dengan keajaiban atau miracle ya, bahwa kalau kita sam'an wa ta'ah pada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan mendapati banyak keajaiban-keajaiban. Nanti ke depan kita akan melihat ya betapa anak kita ini punya banyak potensi. Anak-anak kita ini insya Allah menjadi mujahidah yang hebat. Untuk itu alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi, dan insya Allah untuk penjelasan lanjutannya kita bisa langsung ya silaturahmi ke pondok, khususnya ke pengasuhan putri. Kami siap ya insya Allah untuk melaksanakan amanah dalam hal pengasuhan asrama putri. Untuk itu kami mohon maaf mungkin ada penerimaan yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hafdhul kiram, al-faqratut taliyah, al-mau'izatul hasanah, wa yaliha du'aul ikhtitam, sayulkiha muasisu mahad al-muhajirin di Purwakarta, Syaihuna al-fadil kiai profesor, ad-doktor Abun Bunyamin al-Haj, mata'anallahu bituli hayatihi asyarifah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jur. Halo. Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dikhususkan untuk Kiai Haji Mansur, mantunya Kiai Haji Saeb, salah satu daripada wakil pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, tadi pagi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan beliau adalah satu kelas, satu angkatan dengan saya waktu di Cipasung. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim ayattaqullaha aqulu qawlan sadida. Wa qala wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wala tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin.
Wa qala Rasulullah inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakinna Allaha yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'asa juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadalu wa dalu. Ketua Yayasan yang saya hormati Dr. Ifa Faizah Rohmah, bendahara dan sekaligus sebagai pengasuh asrama putri Dr. Zahra Haiza Azmina, Kepala SMI 123, Kandidat Dr. Amit Saipul Malik, Kepala Sekolah dan sekaligus sebagai pengasuh Pondok Putri, yaitu Kiai Haji Marfu Muhyiddin Ilyas MH. Semua para asatidz, semua ustadzat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu, bapak, orang tua, wali ataupun calon santri, syukur alhamdulillah hari ini di siang hari sudah kumpul ngariung dalam rangka tes gelombang ke-1 untuk Tsanawiyah Aliyah SMP SMA Al-Muhajirin Pusat. Dan sekaligus hari ini adalah testing juga untuk kampus 3. Hari ini saya sudah naik panggung itu 4 kali ini. 1 tadi pada subuh memberikan pengajian. Kemudian yang kedua adalah di Citapen, yaitu untuk memberikan tausiah kepada orang tua murid yang kebetulan hari ini. Di sana ada 400 lebih ya. Di sini 300. Kenapa di sini 300? Karena anak-anak lebih memilih fasilitas. Di sana katanya di AC, sini tidak. Jadi sana bisa jalan-jalan karena luas tanahnya. Di sini jalan-jalan di mana? Ini halamannya gini. Ada juga halaman sebelah selatan. Kalau bisa SD nanti dipindahkan, Pondok Putri diperluas ke sana. Hanya jadi masalah memindahkan SD 1 unit kan bukan gampang. Memindahkan 30 kelas, anak hampir 700, guru hampir 80. Kan memikirkannya gimana kalau bukan karena ada karomah ma'unah dari Allah SWT. Ibu dan bapak sekalian, yang di sini ada 300 orang, yang hadir 265, yang tidak hadir 35, yang 10 orang mau menyusul testingnya karena ada halangan. Saya tadi menyampaikan ayat Quran. Pertama, Allah mewanti-wanti kepada kita supaya ada rasa khawatir, takut, sieun. Kalau misalkan generasi yang akan datang serba lemah. Yang dimaksud lemah ini ada asalnya secara ekonomi. Kenapa? Karena ayat ini kaitan dengan waris. Mengapa dua laki-laki, perempuan 1? Itu sebetulnya proporsional. Maka keluar ayat ini. Kita harus takut kalau anak-anak kita miskin gitu. Tapi kan lebih takut lagi kalau miskin ilmu, miskin adab. Saya dikatakan, laisa yatim man la abu, walakin yatim man laisa ilmun wala adab. Jadi yatim itu bukan yang tidak punya bapak, tetapi yatim adalah yang sesungguhnya
yang tidak punya ilmu dan adab. Kemudian dalam hadis juga dikatakan, Allah tidak akan sekaligus mencabut ilmu dari kita, dari para ulama. Tapi Allah hanya akan secara bertahap, sedikit demi sedikit, tobakon an tobak. Ulama diambil, disimpenan oleh Allah. Sehingga tidak nyisa kecuali orang awam, orang bodoh. Kalau orang bodoh itu kan bagaimana? Ketika mereka akan memberikan fatwa atau nasihat pasti dengan kebodohannya. Akhirnya ditanya, ya karena biasa ibu lebet kalau betul. Silakan masuk ke dalam. Kalau ibu dan bapak melihat seorang ulama, tapi tidak tahu apa-apa, mungkin akan ditanya. Kenapa ditanya? Ya katingali dangdanan ulama. Kopiahna bodas, acukna koko, sorobana ageng. Kamana-mana nyepang tasbih. Ini ulama. Begitu ditaruh, ternyata tidak tahu apa-apa. Akibatnya apa? Dia celaka. Masyarakat dan umat pun celaka. Nah inilah yang kita khawatirkan. Semakin hari semakin langka ulama di Indonesia ini. Kemudian sekalian, ayat yang ketiga, kata Allah teh, wabtagi fima atakallahu darul akhir. Cari kebahagiaan akhirat. Cari kebahagiaan akhirat. Tetapi kamu jangan lupa nasib kamu di dunia. Ya katakanlah kita punya ilmu agama hasil daripada belajar di pondok pesantren. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan akhirat. Karena tidak ada orang yang bahagia kecuali yang punya ilmu. Sedangkan kita tidak punya ilmu, maka tidak akan bahagia. Kebahagiaan di akhirat lewat pendidikan pondok pesantren. Kemudian ibu dan sekalian, karena kita tidak hanya mementingkan akhirat, kita ingin bahagia di dunia, maka pendidikan kita tidak berketinggalan, yaitu pesantren ongkoh, sekolah ongkoh. Pesantren jalan, sekolah juga jalan. Ini supaya apa? Supaya bisa memenuhi panggilan dan perintah Allah. Kata Allah, carilah kamu perangkat kebahagiaan kamu di akhirat. Tapi jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Maka kita belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan tadi bahasa Jepang. Kita harus juga belajar. Hadirin sekalian, tapi ada pesan Allah. Wala tabghi fasada fil ardh, jangan bikin keonaran, kerusakan. Makanya Islam Indonesia, Islam Wali Songo. Islam yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena ulama Indonesia dari mulai Wali Songo itu adalah sangat toleransi. Tidak radikal. Kita selalu santun. Kita menjadi Islam yang akan mewadahi semua aliran, golongan, dan mazhab. Bahkan yang tidak bermadhab pun. Ada contoh. Ada istilah kearifan lokal. Kearifan lokal itu kearifan daerah. Oleh Islam di Indonesia itu dirangkul, tidak dipukul. Sehingga kebiasaan-kebiasaan Indonesia berjalan. Begitu ibu-ibu sudah hamil 4 bulan, kan ada adat. Ngibakan ku cai kembang. Tenan naon ku agama dibolehkan, da mijak ada kembang maseungit. Asal tidak boleh dilalajuan ku pamaget tuh. Kalau mandian nu hamil dilalajuan ku pamaget itu haram itu.
Sepanjang itu di tempat anu nyaman, nubuni, nggak ada masalah. Kemudian kalau kita akan hajatan besok hari, malam harinya syukuran. Itu kan adat, boleh. Kalau kita ada acara mauludan Rajaban, tidak dilarang. Kenapa? Karena tidak ada yang bertentangan. Isinya apa? Rajaban mauludan isinya naon? 1, baca Quran. 2, sholawat. 3, ngadaukeun ceramah. Ka 4 dahar. Pasti dahar. Tekaci Rajaban teu dahar. Apa? Bid'ah, tidak bid'ah. Nah itulah Islam yang rahmatan lil alamin yang kita pegang. Hadirin sekalian, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mengatakan itu laisa minna, bukan golongan kita. Semua adalah umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi yang yakin akan dijamin masuk surga. Kata Nabi ini, kullu umati yadkhuluna jannah, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nolak. Kila man aba ya Rasul, siapa ya Rasul yang dikatakan menolak itu? Kata Rasul, man atau ani dahul jannah wa man aso fahuwa faqad aba. Kalau dia itu adalah taat pada Allah, itulah yang seorang yang akan dijamin masuk surga. Dan siapa yang maksiat, itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi intinya kita mah taat sama Allah, taat sama Rasul, taat kepada para ulama. Yang dasarnya Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Oleh karena itu hadirin, kita nanti menyesal kalau memasukkan anak yang bukan aliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa? Begitu pulang di pesantren, kunut haram, tahlilan bid'ah, muludan Rajaban ahli neraka, anu ngibakan ibu-ibu bobot 4 bulan nauminya, itu adalah haram. Semua haram. Akhirnya wiridan ditarikan apa dokan wiridan itu. Jika nama tidak mau wiridan, selesai sholat kalabur. Kalau kita tidak sebelum sholat kita pujian bahasa Sunda, pujian ku bahasa Arab, baca sholawat. Selesai sholat wiridan bareng, doa bareng. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Yang tauhidnya jelas Al-Asy'ari, Al-Maturidi, yang kita kenal dengan sifat 20. Wujud kidamba kok sadayana. Ilmuha muridan aliman hayat sami'an basiran. Tah baturan tebogaan kitu teh. Kita membiasakan ini biar ada akulturasi antara kehidupan dan kebiasaan di masyarakat dengan di pondok. Ibu dan sekalian, kemudian kalau kita melihat kepada fikihnya adalah mazhab Syafi'i, ditambah kalau tidak mazhab ini Maliki, Hanafi, Hambali. Kemudian akhlaknya Imam Ghazali. Maka pasti ibu abah, anak-anak kita akan diajarkan akhlak cara Al-Ghazali. Yang diambil dari kitab yang kecil sekali, Bidayatul Hidayah. Nanti kalau yang gede mah Ihya Ulumuddin. Walaupun tidak akan semua kita mengenal sedikit saja pun, ya mudah-mudahan ada barokahnya dari Imam Ghazali ya. Selanjutnya ibu dan sekalian,
Kalau kita lihat ya, begitu prihatin ya. Tadi saya dapat berita. Pertama di satu kabupaten ya. Ternyata budak SMA sudah pada hamil. Setahunnya itu ada yang minta dispensasi nikah ke pengadilan agama hampir 180. Kenapa? Karena masih SMA hayang nikah. Hayang nikah nanti kapaksa sabenerna geus hamil ti payun, bahkan ada yang sudah melahirkan. Kemudian ada lagi kekhawatiran kita. Tadi macana ajenganana anu colak calek teh. Nah, itulah sebabnya. Mudah-mudahan anak-anak kita dengan pondok pesantren ini akan terjaga, terpelihara di pergaulan bebas. Yang paling berat hari ini itu. Nomor begitu ditanya anak kita akan menjadi ulama atau tidak ulama. Itu tidak peduli. Yang penting anak saya adalah menjadi anak yang soleh, yang takwa. Itu kan. Kadituna mudah-mudahan jadi pemimpin manusia mutakin. Mudah-mudahan kadituna sing jadi ulama amilin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ingin kita jadi anak soleh, kita harus ada kolaborasi antara orang tua, guru, anak. Orang tua terus mendukung anak-anaknya mondok. Kalau ibu dan bapak ingin anaknya betah, udah dicengcerikan wae. Kumaha betahna budak dicengcerikan. Itu suka kontak batin anak dengan ibu. Kedah nate kenalah. Budak teh urang korbankeun heula 6 tahun mah sing bisa ngaji dan kayak mah ka mana-mana tuh gitu. Keun weh pasti di pesantren dahar mah jeung sangu gitu. Pikiran daharna jeung naon budak. Buat teuing jeung huut. Pira kok dahar jeung huut. Pasti daharna jeung sangu gitu. Ini. Jadi kolaborasi secara mental, belum lagi secara ilmiah. Dorong anak kita belajar baik. Kalau anak kita pulang 1 semester 2 minggu misalkan. Coba ibu taroskeun atuh ku ibu. Coba jang. Biasa naon atuh ngostos genep sasih teh. Osok kita taros. Itu. Bapak hoyong nyaho we ujang. Coba Qur'ana geus alus acan. Sok abah hayang ngadengkeun kitu. Itu namanya kerjasama baik. Geus puguh hari masalah cicis mah. Tapi aku budak ngalah cicis. Paling ngalah tutut budak mah. Ini cicis kewajiban orang tua. Kedua adalah kerjasama dengan guru. Ya gurunya katanya harus irsyadu ustad. Harus ustad guru yang profesional. Insya Allah di sini yang mondok ada guru tahfidz. Berasal dari pesantren tahfidz. Guru kitab adalah dari pesantren kitab. Pengetahuan umum pasti akan keluaran daripada perguruan tinggi. Maka nanti itu kita akan ada kerjasama dengan ulama yang ada di Mesir. Kita akan undang sini, ngadidik anak kita di sini. Dan itu anaknya kudu daek. Diajar ulah ulin wae, jajan wae. Eta teh hadin panyomo ka budak supaya daek monok duwe jajan. Tungtungna jajan tungtungna teh. Ngajina ira, ada semua mah geus bareng jajan. Hai ngajina ira jajan. Nah, kerjasama yang baik, anak semangat belajar, ibu orang tua semangat membimbing. Dan guru adalah semangat mendidik. Didikan di pondok pesantren itu kan ada istilah ta'limiyah. Ta'limiyah itu artinya mentransfer keilmuan. Ada istilah tahdibiyah, mendidik ke bagian hati. Tulus, ikhlas, sabar. Anu katiluna adalah yang disebut tadrisiyah.
Tadrisia itu kajian keilmuan yang menggunakan daya nalar. Dan yang keempat adalah yang disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu bukan hanya anak dididik untuk pintar secara otak, IQ, secara inteligens, tetapi dididik anak kita agar apa? Ada semacam kemampuan untuk mengaplikasikan. Maka di sini ada pembiasaan sholat, zikir, wirid, doa, kemudian ada lagi puasa dan lain sebagainya. Itu ibu bukan peoda, bukan. Kalau anak itu tidak boleh membelakangi guru, tidak boleh membelakangi orang tua, itu bukan peoda. Itu ada pada guru, ada pada orang tua. Nomor tinggalin ke, ti dia saat genep bulan. Adakah perubahan anak kita? Pasti akan ada. Karena dididik, dibimbing dengan adab yang baik. Inilah yang disebut takdibiyah atau tahdzibiyah, ya. Yang terakhir sekalian, upaya ibu dan bapak juga harus sering berdoa. Tapi jangan terlalu sering nengok. Lawan ibu nengok, ayo ibu ketempuhan. Budak kayak ngilu kebalik. Kayak sudah 4 bulan, 3 bulan baru nengok gitu. Kalau kayak 2 minggu ditengok, alah si ibu ketempuhan nempel deh. Ayah ngilu kayak ibu nak bapak nanti. Gitu. Dia wayah nak kena heula. Kayak ada malun gitu. Insyaallah ayah di dia. Itu digembok, dia itu digembok. Insyaallah pasti ayah gitu. Jadi wayahna kita ini sering berdoa ya. Kalau Nabi Zakaria mah doanya gini. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka antas samiul alim. Itu Nabi Zakaria. Ya Allah berilah saya darimu langsung anak dan keturunan kami yang baik. Engkau adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau dari bapak, dari saya ini ya, ngasih ijazah buat semuanya. Nanti ibu bapak lanjutkan bahasa doa ini adalah agar diamalkan di rumah. Ya. Coba ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin waj'ali lisana sidqin fil akhirin waj'ani miwarathati jannatin naim. Ya Allah, berilah saya ilmu dan hikmah. Ya Allah, gabungkan anak saya dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, jadikanlah lidah yang benar pada generasi yang akan datang tentang keberadaan diri saya. Ya Allah, masukkan kami dan keluarga kami ke dalam surga Jannatun Naim. Nah, itu jadi minta sama Allah biar anak kita soleh ya. Ini Rabbi habli belum ada ya, sudah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin waj'ali lisana sidqin fil akhirin waj'alni miwarathati jannatin naim. Saya ijazahkan doa ini untuk didawamkan setiap pada sholat. Gitu. Sampai kayak didawamkan ditinggali surat Asy-Syu'ara ayat 90. Tinggalkan. Jadi itu dibaca setiap hari.
Terus sekali lagi, Rabbi habli hukman wa ahikni bisalihin waj'ali lisana sidqin fil akhirin waj'alni fi warathati jannatin naim. Nyangakeun nampi deh. Kalau kurang hafal surat Asy-Syu'ara ayat 90-an. 90? Itu dibaca. Dan yang terakhir kita ini insya Allah tim tes testing pada umumnya anak-anak kita pada baik ya. Kalau pada dasar maka oleh kita ikuti tradisi lama. Jadi begitu anak masanten teh kedaya ijab kabul jeung pimpinanana. Malah baheula dari mawati mama kakak. Ini anak teh. Bari bawati mah babak kakak. Eno teh kedah wios terus gaduh. Timba sama berdoa sama Allah. Ya. Itu ya. Halo. Coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, saya sebagai orang tua atau wali pada santri di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, kami menitipkan anak kami kepada Bapak untuk dididik, untuk dibimbing, untuk diarahkan agar anak saya punya ilmu yang manfaat, kebiasaan ibadah yang istiqomah, dan akhlakul karimah. Saya menyerahkan sepenuh hati dengan tulus ikhlas agar anak saya itu dibimbing sehingga menjadi anak yang soleh, anak yang bertakwa, menjadi orang yang alim, yang mengamalkan terhadap ilmunya. Cariusan saya teh kata-kata siapa? Ya kata-kata ibu bapak. Saya jawab, abdi nampi karena amanat tuang putra di dia. Abdi jeung sabaraha kanca sing tiasa ngabimbing. Mudah-mudahan berhasil dengan barokah doa dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Rupina sakitu wae anu kasakeun, mudah-mudahan ada manfaatnya hadirin. Sekali lagi, ibu bapak nanti kalau sudah mulai ke sini, ulah wakadilongok, bisi nempel deui, akhirnya balik di kayu. Keruk ibu. Nah, biar anak petah dulu 2-3 bulan, baru boleh ditengok. Kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik.
Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban ila ghafartah wala hamman ila faradtah wala maridan ila syafaitah wala hajatan min hawaijid dini wad dunya akhirah ila qadaitaha yasarta yasir umurana susudurana waqtim bis salihati amalana Allahumma hasib maqasidana wa balik muradana qdi hajatina wasfi mardana. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kami yang sangat lemah ini. Kami memohon ya Allah agar kami dan anak-anak kami, keluarga kami menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Mudahkan rezekinya buat kami ya Allah. Berkahkan usahanya yang kami miliki ya Allah. Dan istiqomahkan kami dalam mencari rezeki buat anak kami ya Allah. Untuk mendidik anak agar menjadi orang-orang yang soleh, menjadi yang orang bertakwa, menjadi pemimpin orang yang baik, serta menjadi ulama yang amilin. Allahumma ya Allah hasilkan maksud kami, ridhoi tujuan kami, mudahkan urusan kami. Ya Allah jadikanlah anak cucu kami adalah anak cucu yang selalu membahagiakan kami. Jadikanlah istri, suami, anak semua adalah sebagai pelanjut dan penerus perjuangan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin kami. Baik dosa yang diucapkan, dosa yang digetarkan dalam hati, ataupun dosa yang dikerjakan oleh tangan. Dilangkahkan oleh kami, dipikirkan di dalam pikir kami. Bebaskan ya Allah hati kami, bersihkan ya Allah jiwa kami, jadikan jiwa yang istiqomah. Ya Allah kami ingin agar kami semua menjadi ahli surga ya Allah. Mati husnul khatimah ya Allah. Hidup kami dalam taat dan mengabdi hanya kepadamu ya Allah. Rabbana ya Allah betahkan anak kami dan belajar di pondok pesantren Al-Muhajirin ini ya Allah. Baik dalam majlis 1, 2, 3 sampai 7 agar mereka betah ibadah, betah taat, betah ngaji, betah segala macamnya ya Allah. Sehingga pulang anak kami menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Kami akan baca dulu puisi ya. Ya. Puisinya ini. Kalau Anda pergi ke sawah, mohon mampir ke ladang saya. Kalau ada ucapan yang salah, mohon kiranya ibu bapak memaafkan saya. Yang kedua, Neng Fatimah istrinya Bang Fajar. Keragunan melihat burung merak. Sungguh-sungguhlah dalam belajar agar kalian menjadi ulama yang bijak. Aduh. Sakit hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bapak Ibu kita musyawarah bareng sebelum nanti istirahat, sholat duhur, terus kita menunggu hasil pengumuman dari tes tadi pagi.
Nanti Bapak Ibu mangga ke atas apa ke depan ke depan. Salatullah salam. Bapak-bapak di kesini, ibu-ibu kesini. Ala toha. Illa